Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembahasan angin, gelombang, dan pasang surut. Hanya pada video kali ini kita akan lebih membahas mengenai pasang surut. Saya letakkan pasang surut dulu sebelum gelombang karena takutnya nanti kalau gelombang pembahasannya panjang. Jadi kita ke pasang surut dulu ya. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, silahkan ke halaman berikut. Seperti biasa, trivial quiz sekaligus untuk presensi. Oke. Sebenarnya pasang surut itu adalah salah satu bentuk coastal water level fluctuations. Nah, pasang surut juga merupakan salah satu jenis gelombang. Kalau kita lihat di sini, di grafik ini ada beberapa macam gelombang. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai angin, oh iya kemarin tuh ada yang nanya kenapa kita membahas angin kan? Di sini angin nanti akan mengenerate waves, jadi wind waves gitu. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai pasang surut. Nah, wind wave dan pasang surut itu sama-sama gelombang dengan periode yang sangat berbeda. Ini periode wind wave cukup pendek, jadi cukup sering terjadi, sedangkan kalau tides itu cukup panjang sehingga perubahannya itu cukup pelan. Nah, kemarin juga kita sedikit menyinggung mengenai swell. Swell ini sedikit lebih panjang periodenya dibandingkan dengan wind waves. Kemarin juga ada yang menanyakan mengenai tsunami. Ya, tsunami ini lebih panjang lagi dan jenis pembangkitnya berbeda. Nah, kalau pasang surut, itu jenis pembangkitnya adalah gravitational attraction between Earth, Moon, and the Sun. Berikutnya, nah saya rasa banyak yang masih ingat mengenai tide generation, bahwa pasang surut itu dibentuk melalui interaksi atau gaya gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Dan pergerakannya itu membuat si ocean surface tidak lagi bulat tapi bulging. Oke, nah karena perputaran bulan mengitari bumi itu menyebabkan tinggi pasang surut di setiap harinya itu bisa berbeda-beda. Seperti kita lihat di sini, jadi pada saat bulan purnama dan bulan mati, itu garis antara bulan, bumi, dan matahari itu segaris. Jadi pasangnya paling tinggi atau kita sebut dengan spring tide. Ini spring tide, dan yang ini juga ini juga spring tide, dan kemudian yang di sini adalah neap tide atau pasang purnama dan pasang perbani. Ada question 1. Jadi nanti di halaman yang sudah teman-teman buka di kuisnya, question 1 adalah berapa hari kira-kira jarak antara spring tide ke neap tide. Bisa dilihat di sini, silahkan ditebak. Kemudian ini, nah adanya perbedaan posisi bulan, bumi, dan matahari di setiap waktu, seperti di gambar yang di pojok kanan atas ini, menyebabkan respon yang berbeda-beda pada muka air laut. Nah, kalau kita lihat gelombang ini sebenarnya merupakan penjumlahan dari banyak konstanta, banyak banyak jenis gelombang gitu. Nah, kita lihat di sini biru, merah, dan hijau merupakan masing-masing gelombang dengan periode dan amplitude yang berbeda-beda. Nah, kemudian pasang surut ini merupakan penjumlahan dari ketiga gelombang di atas. Nah, ini contoh aja, tapi sebenarnya bukan hanya 3 gelombang, tapi ada banyak sekali gelombang gitu. Nah, seperti di sini nih, ZT merupakan grafik pasang surut yang terjadi, kemudian Z0 merupakan MSL, kemudian ini adalah amplitudo, periode, dan fase atau phase gelombang. Nah, inilah yang disebut dengan konstanta pasang surut.
Contohnya di sini, sebenarnya konstanta pasang surut tidak hanya M2 sampai MF ini, ada banyak sekali, tapi biasanya yang biasa kita cari atau yang biasa kita pakai adalah yang di tabel ini. Kemudian ini keterangannya aja, bisa dibaca berapa jumlah komponen pasang surut yang dipakai, lalu nanti yang dicari adalah amplitudo dan fasenya. Karena periodenya itu fix, seperti kita lihat di tabel yang tadi, bahwa masing-masing konstanta sudah memiliki periode sendiri-sendiri. Karena konstanta itu kita ambil atau kita cari dari pergerakan matahari, bumi, dan bulan ini. Nah, hal itu menyebabkan adanya beberapa macam pasang surut di tempat-tempat yang berbeda. Ada sekitar 3 atau 4 jenis pasang surut, yaitu satu pasang surut harian atau tunggal atau diurnal, yaitu pada satu hari ada satu pasang dan satu surut. Kemudian pasang surut harian ganda atau semi-diurnal, dan mixed tide. Yang mixed tide ini kita bagi dua, ada yang mixed tide tapi condong ke harian ganda, atau mixed tide tapi condong ke harian tunggal. Nah, di sini adalah persebaran jenis-jenis pasang surut di dunia. Ya, ada question 2. Pertanyaannya, di Indonesia umumnya memiliki pasang surut jenis apa saja? Lanjut ya. Nah, ini bagaimana caranya mengetahui secara pasti tipe pasang surut? Nah, ini adalah salah satu fungsi kita mengetahui konstanta pasang surut. Karena ada namanya bilangan Formsel yang dipakai untuk menentukan atau mengetahui tipe pasang surutnya apa saja. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi nanti yang dihitung di sini adalah amplitudo dari masing-masing konstanta yang diketahui, yang sudah diketahui. Kemudian ini adalah definisi-definisi elevasi muka air. Ini bisa di-post nanti videonya dan dibaca sendiri. Tapi yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa 9 ini merupakan elevasi-elevasi penting. Misalnya misalnya ini LLWL, lowest low water level. Ini biasanya dipakai untuk mendesain alur pelayaran. Atau ada lagi MHWL atau HHWL yang dipakai untuk perancangan crashnya breakwater. Kemudian bagaimana caranya mengukur pasang surut? Nah, ini adalah skema yang umum dipakai ketika kita ingin mengukur pasang surut. Nah, karena pasang surut ini sejatinya merupakan water level fluctuation lagi-lagi. Kemudian yang kita ingin cari adalah gerakan naik turunnya muka air, misal di titik ini. Nah, bisa kita pakai pilskal seperti biasa, kemudian ada pengamat di sini, atau bisa juga memakai AWLR sehingga bisa di-set secara otomatis, misal per 60 menit, biasanya per 1 jam atau per setengah jam, atau bisa juga lebih kecil lagi selang waktunya. Itu satu hal, yaitu pengukuran pasang surutnya sendiri. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah leveling pasang surut terhadap BM. BM ini adalah benchmark. Di dalam benchmark ini terdapat informasi mengenai koordinat
lokasi secara global, X, Y, dan juga Z-nya berapa. Jadi nanti data-data pasang surutnya bisa ditarik ke elevasi ininya, absolutnya. Question 3. Berapa harikah minimal pengukuran pasang surut dilakukan? Jadi kan kita pengen menangkap pergerakan muka air laut baik di neap tide maupun di spring tide. Nah, untuk merangkum keduanya, spring tide dan neap tide, berapa hari yang diperlukan? Oke, ini contoh gambar-gambar pengukuran pasang surut. Kalau di sini dia pakai AWLR. Ini ada PhilScal juga, tapi yang dipakai adalah AWLR. Kemudian yang ini adalah post fix. Kalau yang di kiri ini misal kita ingin merencanakan pelabuhan atau bangunan breakwater atau yang lain, kemudian belum ada data pasang surut, nah kita bisa memasang alat tersebut di lokasi yang kita inginkan. Kalau yang di kanan ini merupakan bangunan fix ya. Kemudian di sini ini tidak begitu terlihat, tapi di sini ada alatnya. Nah, ini secara otomatis dan continue. Di sini ini di sini juga ada. Ini kayaknya yang AWLR. Ini yang PhilScal, ini yang AWLR. Oke. Kemudian salah satu contoh alat yang lain adalah ini namanya pressure sensor. Jadi alat ini sangat kecil sekali, mungkin seukuran telapak tangan saya gini kali ya. Kemudian cara memasangnya juga sangat sederhana, tinggal dipasang di suatu tempat yang fix dan harus selalu terendam. Terus, nah ini juga kita bisa set mau per 10 menit pun juga bisa, mau per setengah jam atau 1 jam juga bisa. Kita pasang di suatu lokasi yang fix, kita ukur tingginya, kita tarik ke BM seperti yang tadi, atau kalau mau tahu lokal saja ya tidak usah ditarik ke BM. Itu salah satu contoh alat otomatis untuk pengukuran pasang surut. Nah, ini sistemnya mengukur pressure dari muka air sampai ke ketinggian alat. Karena semakin tinggi muka airnya, semakin tinggi pressure-nya. Jadi nanti bisa kita konversi jadi water level. Ini contoh hasil pengukuran pasang surut di lokasi X misalnya. Nah, dari sini kita sebenarnya pengen tahu seperti apa MSL, MHWL, LLWL, dan HHWL untuk perancangan misal. Nah, itu nanti hasil pengukuran yang ini kita lakukan sebuah proses analisa sehingga kita mengetahui amplitudo dan fase dari masing-masing konstanta pasang surut. Nah, setelah kita mengetahui konstanta tersebut, itu bisa kita masukkan ke rumus berikut untuk mengetahui elevasi-elevasi penting yang diperlukan guna perancangan. Question 4. Pertanyaannya, elevasi apa yang dipakai sebagai patokan rencana kedalaman alur pelayaran? Langsung. Pertanyaan nomor 5, berapa meter kira-kira tinggi spring tide di perairan Samudra Hindia atau di sekitar pantai selatan Jawa gitu. Ini tebak-tebak aja. Kemudian berikut merupakan salah satu contoh perangkat lunak. Nanti saya akan buat video sendiri aja untuk praktek menggunakan aplikasi ini supaya videonya pendek-pendek aja gitu. Nah, ini salah satu software yang lain, merupakan software yang dikembangkan oleh Oregon State University dari the US.
Untuk yang ini dipakai ketika kita sudah memiliki hasil pengukuran pasang surut. Nah, nanti yang program ini dipakai untuk menghitung atau mengetahui konstanta pasang surut. Sedangkan yang ini, yang TPXO Global Tidal Models, ini dipakai ketika kita tidak memiliki pengukuran. Ini juga bisa dipakai untuk prediction. Oke. Nah, sampai jumpa di video berikutnya mengenai praktek aplikasi pasang surut ya. Jangan lupa diisi kuisnya, kemudian kalau ada pertanyaan bisa langsung ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.